Dalam hidup, ada saat-saat ketika kita harus menghadapi kebenaran. Namun, kebenaran bisa terasa tidak nyaman. Kadang-kadang, orang menghindarinya atau menolak untuk mendengarnya karena kebenaran memaksa mereka untuk melihat sesuatu apa adanya. Namun, menghadapi kebenaran adalah satu-satunya cara untuk melihat dengan jelas, bertumbuh, dan menemukan jalan yang benar ke depan. Dalam 1 Samuel 26, Daud memiliki segala alasan untuk menyakiti Raja Saul. Saul telah memburunya, berusaha membunuhnya karena iri hati dan ketakutan. Namun, alih-alih membalas dendam, Daud memilih untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia mengambil tombak dan kendi air Saul saat ia sedang tidur, lalu memanggilnya dari kejauhan. Daud berkata kepada Saul, "Saya ada di sana. Saya bisa saja menyakitimu, tapi saya tidak melakukannya. Lihatlah apa yang telah saya lakukan dan ketahuilah kebenarannya, saya bukan musuhmu." Kata-kata Daud memaksa Saul untuk menghadapi kenyataan, ia telah mengejar seorang yang tidak bersalah. Kebenaran mengungkap. Kebenaran menunjukkan siapa kita sebenarnya. Itulah yang dilakukan Yesus ketika ia datang ke dunia ini. Ia berdiri di hadapan orang-orang dan berbicara tentang kebenaran mengenai Allah, tentang kasih, dan tentang kebutuhan kita akan pengampunan. Banyak yang mendengarkan, tetapi beberapa menolaknya karena mereka tidak ingin menghadapi hati mereka sendiri. Namun, ketika kita benar-benar mendengarkan Yesus, kita tidak hanya melihat kebenaran tentang dunia, kita juga melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Kita melihat kerapuhan kita, kesalahan kita, dan kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Namun, inilah kabar baiknya, Yesus tidak datang untuk menghukum kita. Ia datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kolose pukul 1:20 mengatakan bahwa melalui Yesus, Allah telah mendamaikan kita dengannya. Seperti Daud mencari perdamaian dengan Saul, Yesus menawarkan perdamaian dengan Allah kepada kita. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan, tidak peduli seberapa jauh kita telah pergi, ketika kita menghadapi kebenaran Yesus, kita menemukan pengampunan, kasih, dan awal yang baru. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki keberanian untuk berbicara kebenaran dengan kasih? Dalam keluarga, tempat kerja, dan persahabatan kita, apakah kita memilih kejujuran dan rekonsiliasi daripada kemarahan dan kepahitan? Kebenaran mungkin tidak nyaman, tetapi kebenaran juga membawa penyembuhan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berbagi kebenarannya, bukan dengan penghakiman, melainkan dengan kasih karunia, membantu orang lain menemukan jalan menuju kedamaian. Hari ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita siap menghadapi kebenaran? Apakah kita siap membiarkan Yesus menunjukkan siapa kita sebenarnya dan memimpin kita menuju sesuatu yang lebih baik? Jika kita melakukannya, kita tidak hanya akan menemukan kebenaran, tetapi juga hidup dan kedamaian yang hanya dapat diberikan olehnya.